Shalom teman-teman. Shalom. 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 Pagi. Kok masih pada lemes ya? Shalom teman-teman semua. Oke, puji Tuhan. Gimana nih kabar teman-teman dalam satu minggu ini? Menyenangkan atau gimana nih? Luar biasa kan teman-teman? Amin. Oke, puji Tuhan teman-teman, kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersatu kembali dalam keadaan yang sehat untuk kembali memuji Tuhan. Untuk itu teman-teman, kami ajak teman-teman untuk boleh berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini.
ini dalam keadaan yang sehat. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Masih semangat untuk puji Tuhan teman-teman? Yang masih semangat boleh katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Oke, kita percaya teman-teman bahwa sampai sekarang ini kita masih bisa memuji Tuhan itu karena berkat Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, amin. Hanya bersama Dia kita pasti bisa, amin teman-teman. Oke, untuk itu mari kita akan pujian yang berikut ini. Pernah
kita satukan hati kita dengan lagu yang satu ini.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat spirit yang luar biasa atas kami semua Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau hadir, kami bisa merasakan Engkau melawat hidup kami. Kami berasa merasakan juga Engkau ada bersama kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan buat pujian yang indah yang sudah kami boleh naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang melayani pada pagi hari ini. Dan kami semua juga Tuhan yang boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin indah di mata-Mu. Semakin hari spirit itu semakin besar lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang mendengarkan firman, murid-murid yang melakukan firman. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ibadah yang indah. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Belram masih belum jawab sepertinya. Sekali lagi shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Senang rasanya bisa kembali ke sini setelah sekian bulan belum bisa balik. Puji Tuhan juga pas ada kesempatan juga untuk main ke Jogja. Terima kasih atas kesempatannya boleh dapat melayani pada hari ini. Teman-teman, tema kita bulan ini, kalau bulan lalu kita bicara tentang saksi yang dimerdekakan. Kemarin sudah kita bicara tentang banyak, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari kuasa gelap. Dan bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan kita. Maka setelah dimerdekakan, apakah kemudian kita dilepas begitu saja? Ya sudah, kamu sudah dimerdekakan, sekarang kita lepas. Terserah kamu mau ngapain, tentu tidak. Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita untuk kita gunakan untuk menjalankan misinya sebagai saksi untuk dunia ini. Oleh sebab itu maka tema kita di bulan ini adalah saksi yang diperlengkapi. Dengan kita hari ini akan mengambil salah satu poinnya adalah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Mari kita lebih dahulu buka bacaan kita hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. Kemudian pembacaan nanti akan kita lanjutkan ke Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi kita akan baca terlebih dahulu 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24, hampir setengah bagian pasal memang. Dan kemudian kita akan baca dari Efesus 6 ayat 14 sebagai ayat hafalan kita hari ini. Sudah ketemu? Amin. Saya mohon kerjasamanya teman-teman. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman akan membaca ayat yang genap. Teman-teman membaca ayat yang genap, saya akan membaca ayat yang ganjil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tamu-tamu, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu."
bertanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, ayahku telah membebankan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggungan itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus seorang yang menjadi kepala rokok, tetapi seluruh Israel melanggar dia dengan batu. Sehingga bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudara orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan bila mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Pembacaan akan kita lanjutkan ke dalam Efesus pasal 6 ayat 14. Dibuka dulu, Efesus pasal 6 ayat 14. Sudah dibuka semua? Sudah? Kita baca bersama-sama ya, tapi alamatnya dulu baru isi ayatnya. Kan kalau surat ada alamatnya dulu, nggak mungkin ujuk-ujuk surat langsung ada isinya. Alamatnya dulu baru kata-katanya ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Konteks bacaan kita selama sebulan ini adalah perlengkapan senjata Allah. Dan yang kita hari ini akan pelajari adalah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Ada yang tahu ikat pinggang fungsinya untuk apa? Mengencangkan apa? Mengencangkan isi dompet? Atau mengencangkan apa?
mengencangkan pinggang, atau mengencangkan apa nih? Celana atau bawahan. Kalau bahasa kasarnya biar nggak mengotrok celananya. Kalau baju sirah, teman-teman tahu untuk apa fungsinya? Untuk perang. Untuk perang apakah kemudian baju sirahnya dilempar gitu? Melindungi apa? Melindungi tubuh dari senjata tajam. Iya. Hari ini kita belajar mengenai tentang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang fungsinya tadi untuk menjaga supaya tadi tidak mengotrok tadi itu, celana kita tidak mengotrok, dan baju sirah keadilan yang melindungi tubuh kita. Titik poin kita hari ini adalah bagaimana kemudian Tuhan menolong kita menjadi saksi dengan cara memperlengkapi kita dengan kebenaran dan keadilan. Ngomong-ngomong soal keadilan dan kebenaran, maka kita kalau kembali ke dalam bacaan kita tadi di dalam 1 Raja-Raja ini, kira-kira apa yang kalian sekilas lihat dari tokoh Rehabeam ini? Dari bacaan 1 Raja-Raja tadi, kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari Rehabeam? Saya sengaja mengajak kita menggali teks terlebih dahulu ya. Nanti baru kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekilas apa sih yang teman-teman dapatkan ketika membaca kisah tentang Rehabeam ini? Nggak apa-apa, nggak salah, nggak dimarahin, salah nggak dapat nilai 0 deh, nggak apa-apa. Ayo, dapat apa dari kisah dari kisah si Rehabeam ini? Oke, mungkin karena teman-teman ada yang bingung kenapa kok ujuk-ujuk langsung ada Rehabeam, kerajaan Israel pecah jadi 2, gimana ceritanya? Oke, saya jelaskan dulu. Ingat raja pertamanya kerajaan Israel siapa? Saul. Kemudian dari Saul ke Daud. Habis Daud siapa? Salomo. Nah, pada era Salomo, memang pada awal-awalnya itu yang kisah yang sering kali kita dengar. Salomo berhikmat, Salomo bisa menyelesaikan teka-teki Ratu Syeba, kemudian Salomo bisa mengadili dengan adil dan sebagainya. Bait Allah dibangun pada zaman Salomo. Iya, benar. Tetapi kalau kita menilik dari 2 pasal selanjutnya sebelumnya, kita bisa lihat di situ bahwa Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu Tuhan menghukum Salomo dengan apa? Memecahkan kerajaan Israel itu menjadi 2. Ketika dipecah itu tapi tidak terjadi pecah pada zamannya Salomo, tapi terjadi pada zaman anaknya yaitu Rehabeam. Jadi waktu itu, kenapa kok ada muncul juga Yerobeam di sini? Yerobeam itu dianggap sebagai musuhnya Salomo, sehingga waktu itu dia dikejar-kejar Salomo dan dia lari ke Mesir. Maka setelah Salomo meninggal, Salomo mati, Yerobeam balik nih ke kerajaan Israel. Balik ke Israel, kemudian terjadilah percakapan yang kita baca di awal tadi. Rakyat minta apa sih sebenarnya dari Raja Rehabeam waktu itu? Apa yang rakyat minta? Mumet kak. Ki ayatnya abstrak kak. Ya memang saya juga mengakui memang bagian ini memang kata-katanya memang tidak secara terlok ya menyebutkan. Tetapi yang diminta rakyat waktu itu adalah ringankanlah tanggungan kami. Ada dugaan berarti pada zaman Salomo rakyat itu juga ditekan sedemikian rupa sehingga rakyat mengalami beban berat. Ibarat kata kalian dapat ketua kelas yang otoriter, dapat guru yang killer. Bahkan kalau mau izin ke kamar mandi harus berkirim surat 3 kali 24 jam sebelum kalian ke toilet. Karena beban berat itu kemudian rakyat minta ke Rehabeam, tolong dong, kami ini sudah berat gitu loh. Entah berat dengan pajak, entah berat dengan kerja rodi dan sebagainya. Tolong dikurangi. Rehabeam kemudian minta waktu 2 hari. Tetapi kesalahan Rehabeam adalah apa? Dia mengabaikan nasihat yang tua-tua.
Jadi dia minta 2 nasihat ya, ke yang tua-tua, orang tua-tua bilang, udahlah diringankan aja, istilahnya kayak gitu. Jangan nggak usah dibebankan lagi lah, kalau bisa dikurangin lah. Tapi kepada teman-temannya yang muda, teman-teman sebelahnya dia bilang, ngapain dikurangin? Tambahin lagi aja. Mungkin maksudnya biar jadi overpower ya, kalau zaman-zaman sekarang kan ngomongnya biar jadi punya kuasa yang berlebih. Dia mengikuti nasihat yang muda-muda sehingga setelah itu ketika rakyat datang kembali, kira-kira Salomo ngikut yang mana? Rehabeam ngikut yang mana? Yang muda-muda tadi pesannya apa? Supaya memberatkan lagi. Apa yang memberatkan lagi? Berat badannya? Tekanannya, beban rakyatnya. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah kemudian si Rehabeam ngomong itu, apa yang terjadi? Rakyat meninggalkan Rehabeam. Rakyat meninggalkan Rehabeam sehingga hanya tersisa suku Yehuda dan Benyamin saja yang ada bersama-sama dengan Rehabeam. Dari cerita ini, ya memang kemudian ini ceritanya agak tragis ya teman-teman, dimana kalau biasanya kita mungkin membaca Alkitab kisahnya indah-indah gitu, endingnya bagus, ini kok endingnya agak-agak menyesakkan. Tapi setidaknya ini memberikan pelajaran kepada kita ada beberapa hal terkait dengan kebenaran dan keadilan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kebenaran dan keadilan. Siapa di sini yang bisa bersikap adil? 100% adil? Ada yang di sini bisa 100% bersikap benar? Tidak ada. Manusia semenjak jatuh dalam dosa, saya kemarin sempat dapat waktu nyiapin bahan, ada kata-kata yang bagus dari saya sempat ikut pengajaran mengenai Kejadian. Manusia ketika jatuh dalam dosa, mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia tidak bisa memilih yang baik, untuk memilih yang baik. Karena segala kecenderungan hatinya, waktu dulu Kejadian 6 dikatakan untuk membuahkan dosa. Apa kaitannya dengan kebenaran dan keadilan? Manusia berarti tidak bisa bersikap 100% adil, tidak bisa bersikap 100% benar. Saya ambil contoh begini, kalau misalnya nih teman kalian ketahuan merokok di sekolah, yang dimana sekolah itu nggak boleh, tapi itu teman kalian, dan kebetulan kalian adalah saksi. Jadi ketika teman kalian di sidang guru kalian dipanggil nih, ditanyain bener nggak sih ini merokok, kalian mau jawab apa? Apakah kalian bisa tega untuk ngomong, iya Pak sini ngerokok? Tidak. Karena apa? Ada keterpihakan. Ya benar, ada keterpihakan. Terkadang kalau kita sudah menghadapi dengan teman kita, apalagi teman bestie, aku selalu ditraktir segala macam, kita menjadi sulit untuk 100% benar. Iya atau iya? Contoh lain, aku punya masalah sama si ini, kalian bertiga temenan, kemudian teman kalian 2 musuhan. Kalian jadi orang tengah nih ceritanya. Si orang tengah ini, kalian ini kemudian diomongin, yang benar siapa sih? Apakah kalian bisa 100% bersikap benar? Tidak, pasti ada keterpihakan. Yang saya mau katakan adalah kalau kemudian manusia tidak bisa benar, bagaimana, siapakah kemudian yang kebenaran yang sejati itu? Ya hanya ada di dalam Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 4. Saya akan langsung baca saja di ayat 4-nya. Ulangan 32 ayat 1 sampai 4, tapi kita baca saja ayat keempatnya. Ayat 3 sampai ayat 4 saja, biar lebih konteksnya lebih nyambung. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Hanya Tuhan teman-teman yang punya stand kebenaran yang sejati itu.
Di tengah dunia yang kita anggap ini benar tapi sebenarnya itu salah, itu dipermainkan sedemikian rupa sehingga kayaknya benar padahal itu salah. Di dunia yang dianggap ini adil, ini setimpal, padahal sebenarnya tidak. Di tengah dunia yang ketika kita untuk kasus yang sama kita menganggap si A bersalah tapi si B tidak bersalah dengan segala berangai alasannya. Hanya Tuhan teman-teman yang punya standar kebenaran tertinggi dan standar keadilan yang tertinggi. Maka refleksi bagi kita yang pertama adalah, sudahkah saya menerima Kristus sebagai sumber kebenaran dan keadilan sejati itu? Maksudnya menerima bukan hanya sekedar menerima dia sebagai juru selamat, konteksnya bukan itu. Tapi konteksnya adalah bagaimana kemudian teman-teman mengakui bahwa iya Tuhan, jalannya Tuhan itu memang benar, jalannya Tuhan itu memang adil. Saya di tengah kerapuan saya, di tengah kondisi saya tidak bisa 100% berbuat benar dan adil, saya butuh Tuhan. Konteksnya itu yang saya mau bicarakan hari ini, refleksi bagi kita itu. Apakah kita sudah benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan sumber keadilan? Atau kita masih berkutat, kan ini jalanku Tuhan, suka-suka gue lah, mau ngapain juga. Atau kita mau nurut sama Tuhan, standarnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kebenaran, berarti kita lanjutkan apa? Hidup di dalam jalan kebenarannya Tuhan juga. Atau di dalam poin yang kedua dikatakan hidup di dalam kebenaran. Saya pakai banyak singkatan nggak apa-apa ya, biar menyingkat waktu. Hiduplah di dalam kebenarannya Allah. Kalau teman-teman sudah menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kebenaran, Tuhan itu adalah sumber keadilan, Allah itu adil, hendaklah kita kemudian sebagai orang yang percaya hidup juga di dalam kebenaran dan keadilannya Allah. Bagaimana caranya? Satu, mintalah hikmat dari Allah untuk dapat menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang tidak. Kalau dalam cerita Rehabeam ini mungkin memang tidak tertulis ya teman-teman. Tapi apakah kemudian Rehabeam kontak sama Tuhan ketika ditanyakan keputusan ini? Tidak diceritakan di sana apakah Rehabeam tanya ke Tuhan atau tidak. Minta hikmat dan bangun terus relasinya dengan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian mau hidup di dalam kebenaran dan keadilan, tapi kita tidak mau hidup berelasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Hidup di dalam kebenaran Allah artinya juga adalah taat. Taat untuk hidup di bawah ketetapan yang Tuhan sudah buat. Bersyukurnya di bacaan kita yang bagian terakhir, Rehabeam diberikan pesan oleh Semaya, jangan berperang melawan Rehoboam. Iya kan? Rehabeam diberi pesan untuk jangan melawan Rehoboam, pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Untung Yehuda taat, tidak berperang. Kira-kira kalau dia tidak taat, bagaimana kelanjutan Alkitab kita ini? Pasti ceritanya akan berubah teman-teman. Pasti ceritanya akan berubah. Seringkali kita sudah tahu standarnya itu A, tapi Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan tolonglah yang B Tuhan. Yang kalau kita orang Jawa tuh bener tapi rapener gitu. Tahu ya? Bener rapener tahu ya? Halo? Tahu kan ya? Tahu ya udah. Jadi kadang Tuhan sudah menetapkan standarnya A, tetapi karena kita tidak mau taat, kita Tuhan turunin standar dong Tuhan ke yang B. 2 hari kemudian, Tuhan kok B terlalu berat, ya turun lagi ke C Tuhan. Lama-lama udah Tuhan gak usah dilakukan, terlalu berat Tuhan, itu bukan bagian saya. Hidup di dalam kebenaran Allah artinya kita juga mau taat kepada sumber kebenaran dan sumber keadilan itu. Dan yang ketiga adalah menguji segala sesuatunya dengan kebenaran Allah. Dikatakan di Perjanjian Baru, saya lupa kitabnya di mana, tapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Maksudnya menguji itu bukan berarti Tuhan kamu tanyain kayak tes matematika ya Tuhan. Tuhan 2 tambah 2 berapa Tuhan? Tuhan tambah 5 berapa? Bukan kayak gitu maksudnya. Tapi sudahkah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah ini sesuai dengan standar kebenarannya Allah? Sudahkah ini sesuai dengan standar keadilannya Allah? Kita ambil contoh lagi biar lebih dekat kepada kehidupan teman-teman. Teman kalian minum bukan maksudnya minum air putih ya teman-teman ya. Ya memang botolnya sama-sama bening tapi ada tulisannya Jack Daniels misalnya gitulah. Atau bintang dan segala macam. Apakah teman-teman kalian diajakin minum? Ayo minum aja, gak apa-apa seseloki aja. Seseloki kali 12 maksudnya gitu kan. Seseloki, 2 seloki. Seloki itu gelas kecil itu loh. Gelas kecil. Kalau buat perjamuan kudus itu namanya seloki. Tahu kan? Nah ya. Segitulah istilahnya. Tapi kalau gelas bir biasanya lebih gede sedikit. Ayo ngerokok bareng-bareng. Ayo. Wah ada bacaan bagus, ada video bagus, video biru. Bukan maksudnya videonya warnanya biru semua kayak TV rusak, bukan ya. Maksudnya yang satunya lagi. Kalian diajakin seperti itu kira-kira ada loh orang yang kayak ini. Ah kan Tuhan tidak mengatur soal pornografi. Ah Tuhan kan tidak ngatur saya boleh ngerokok atau tidak. Di mana di Alkitab ada kata-kata ngerokok? Ada yang punya pikiran seperti itu? Ya mungkin kalian nggak mau ngaku nggak apa-apa lah ya. Itu hanya Tuhan dan kalian yang tahu. Tapi maksud saya ada segala sesuatu hendaklah diuji berdasarkan kebenaran dan keadilannya Allah. Jangan sampai kita kemudian nggak ada di Alkitab nggak apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan perintahkan untuk jangan dilakukan. Terima kasih. Ya. Jadi hidup di dalam kebenaran Allah artinya punya hikmat, minta hikmat dan berrelasi dengan Tuhan. Taat terhadap sumber kebenaran itu dan menguji segala sesuatu berdasarkan kebenarannya Allah. Dan yang ketiga adalah sebagai kaitannya dengan sebagai saksi adalah siap menyuarakan dan menjadi terang. Siap menyuarakan kebenaran walaupun dunia seolah tidak mau menerima kebenaran tersebut. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman misalnya diajakin tadi minum, ngerokok, segala macam, nonton film biru dan segala macam, teman-teman punya 2 hal, bisa milih aku ikut-ikutan atau aku dengan tegas menolak. Mungkin kalau kalian dengan tegas menolak, mungkin kalian dia katain cupu, nggak asik, sok suci, nggak seru lah temenan sama si ini. Udah sana lu ke gereja aja sana. Dekem di gereja aja sana. Gak usah ikut-ikut kita lagi. Mungkin kalian akan dijauhi. Tetapi sebagai seorang saksi yang kita sudah diperlengkapi tadi dengan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan, kita siap. Mau diapakan seperti apapun, mau dihina, dihujat segala macam pun, kita tetap mau berpegang pada sumber kebenaran tadi. Dan siap menyuarakan kebenaran yang sudah disediakan oleh Tuhan. Walaupun dunia tidak mendukung kita, tapi hendaklah kita memegang teguh kebenaran itu dan siap untuk menyuarakannya. Di bahkan saat tidak siap sekalipun, hendaklah kita tetap siap untuk menyuarakannya. Kisah Rehabeam mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana ketika salah mengambil keputusan, tapi lebih daripada itu, siapa yang kita pegang? Kebenaran siapa yang kita pegang? Apakah kebenaran yang sejati yang dari Tuhan atau kebenaran atas dasar pikiran kita sendiri? Rehabeam juga mengajarkan kita bahwa walaupun di akhir kisah tadi dia baca akhirnya ada ketaatan untuk hidup di dalam kebenarannya Allah. Dan kisah Rehabeam mengajarkan jangan sampai kita kejeblos pada kebenaran yang palsu ataupun pada keadilan yang semu. Jadi teman-teman, refleksi kita pada hari ini, sudahkah saya, sudahkah kita
berpegang dan hidup di dalam kebenarannya Allah atau belum? Kalau belum, mungkin berat, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi hidup benar di hadapan Allah. Ayat terakhir, tapi bukan ayat hafalan. Ayat hafalannya tadi kita sudah sebutkan di Efesus 6 ayat 14. Ayat terakhir di Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Yuk teman-teman kita buka Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Dibaca dulu alamatnya baru kata-katanya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mau disertai Allah sepanjang jalan hidupnya? Mau damai Allah beserta dengan teman-teman kemanapun teman-teman pergi? Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tentang kebenaran firman Tuhan, lakukanlah itu. Hidup di dalam kebenaran Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, siap menyuarakan kebenaran dan mengakui bahwa hanya Tuhan sumber kebenaran yang sejati. Lakukanlah semuanya itu. Maka Tuhan dan sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Selamat untuk hidup di dalam kebenarannya Allah dan hidup di dalam keadilannya Allah, dan selamat untuk menyuarakan kebenaran Allah walaupun dunia mungkin menolaknya, tetapi Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Saya silakan kembali ke Tante Lucy. Terima kasih. Kita tutup dulu sebelum ada pengumuman ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk diperlengkapi dengan kebenaran dan keadilan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sumber segala kebenaran dan keadilan itu ada di dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Manuel. Biarlah kiranya Tuhan makin tambah-tambahkan tentang akal budi penyertaan yang daripada Tuhan dimanapun dia Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang Tuhan, sertai perjalanan kami, kembalikan kami besok ini kembali dengan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.